Saya percaya hutangnya bukan hutang yang kecil itu, sehingga sampai dikatakan dalam ayat yang pertama, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Pada waktu dulu Bapak Ibu Saudara adalah undang-undang yang sah mengatur kalau kita punya hutang lalu kemudian anak kita akan diambil menjadi budak daripada orang yang mempiutang kita, orang yang kita pinjam uangnya. Budak ini Bapak Ibu Saudara baru bisa bebas dia setelah 6 tahun menjadi budak. Kalau misalnya anaknya itu adalah seorang remaja atau anak gadis yang sudah bisa menikah, sudah bisa dinikahi, itu suka-suka tuannya, mau diambil jadi istri, mau diperlakukan seperti apapun. Pada waktu itu undang-undang mengatur itu hal yang sah. Maka ketika Abraham dan Sarah tidak punya anak, dia akan ambil dari pembantunya. Dia bilang sama suaminya, ambil pembantu kita dan kemudian kau menikah dengannya dan kita akan punya anak dari dia. Itu sah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga di pajak-pajak saya sudah jelaskan beberapa kali bahwa di pajak pun ada penjualan manusia. Kalau sekarang sudah tidak boleh lagi. Kalau ada orang yang dijual di pajak, kira-kira Bapak Ibu mau beli? Saya juga mungkin mau beli, tapi yang laki-laki lah yang bisa saya suruh-suruh. Harganya beda-beda waktu dulu Bapak Ibu Saudara. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang beli 1 gratis 1, ada yang beli 1 gratis 2. Itu manusia diperdagangkan di pajak, dibuat seperti bebek, dijejerkan di jalan-jalan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu ini mempertaruhkan anaknya menjadi seorang budak pada orang yang mempiutangi dia, pada orang di mana dia meminjam uang, sehingga situasi mencekam, situasi sulit saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kalau kita mengalami di situasi ini, maka kita akan berkata, wow, sama siapa aku mengadu. Mungkin kalau kita ada dalam posisi ibu ini Bapak Ibu Saudara, yang kita cari bukan pendeta, yang kita cari bukan hamba Tuhan. Karena pada umumnya hamba Tuhan itu tak punya uang saudara. Jarang ada orang kaya raya hamba Tuhan. Jarang ada stoknya hamba Tuhan banyak uang di rekeningnya, jarang itu. Paling pun ada uangnya 2.000, ini uang saya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berjuang dan kemudian tiba pada saatnya bahwa hutangnya itu harus dibayar, lalu kemudian datang si penagih hutang. Kalau kamu tidak bayar hutangmu, maka anakmu akan kuambil besok yang 2 ini supaya melunaskan hutangmu. Kapan anaknya itu bisa bebas Bapak Ibu Saudara? Anaknya itu bisa bebas 6 tahun sudah diperbudak, dia sudah menjadikan apa-apapun. Itu terserah daripada orang yang mengambil anaknya itu. Situasi sangat sulit Bapak Ibu. Tapi mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah sedang berhutang saat ini. Jangan pikir khotbah ini saya buat-buat untuk saudara sendiri. Khotbah ini sudah saya persiapkan jauh sebelumnya. Bapak Ibu yang punya cicilan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, jangan tersinggung dengan khotbah saya. Karena khotbah saya sudah saya rencanakan jauh sebelum Bapak Ibu Saudara mencicil. Dia sudah punya hutang, masalah besar Bapak Ibu Saudara. Anaknya akan disita. Tapi ada 5 rahasia bagaimana supaya seorang ibu ini bisa menang melewati rahasia itu, melewati masa-masa sukar itu. Rahasia yang pertama yang dijalankan oleh ibu ini adalah ibu ini tidak pasrah dengan situasi yang terjadi. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengatasi situasi yang sedang terjadi, bagaimana kita bisa menang atas sesulit apapun yang sedang terjadi. Maka yang pertama, jangan pasrah dengan kondisi yang terjadi. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara ketika dia punya masalah persoalan, ketika dia punya kesulitan, maka jalan pintaslah yang ditempuh dia. Ketika dia punya kesulitan, maka jalan-jalan yang pintas, yang instan yang menjadi pilihannya. Tapi ibu ini bertahan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya dia bisa mempertahankan anaknya yang 2 itu? Dia tidak berpikir lari dari hutangnya. Dia tidak berpikir bagaimana supaya dia bisa menghindar dari si penagih hutang. Dia tidak berpikir untuk membunuh sang penagih hutang. Tapi dia bertahan karena dia sudah bersama dengan suaminya pada waktu dulu belajar siapa itu Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita sudah tahu siapa Tuhan yang memelihara kita, tapi masih sering kita mengambil jalan pintas. Ada orang sakit kanker, anak Tuhan, dia menjadi seorang
keadaan yang terjadi. Dia tidak bilang ya sudahlah, mungkin Tuhanlah yang mengizinkan sekarang. Anakku, ku berangkatkan engkau kepada penagih hutang, akan kuutus kau kepada penagih hutang, aku akan menyerahkan engkau kepada penagih hutang. Janda ini tidak berkata seperti itu, tapi dia bertahan dengan situasi yang ada. Dia percaya ada Tuhan yang menolong dia. Yang pertama, jangan pernah cari jalan pintas kalau saudara punya persoalan. Kalau lagi berantem sama suami istri, jangan pernah ambil jalan pintas, Pak. Jangan pernah tinggali istri dan anak-anak Pak dan pergi menyendiri. Kalau ibu berantem dengan sang suami, jangan pernah ambil jalan pintas dan saudara pergi meninggalkan sang suami dan saudara hidup sendiri dengan enaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, karena jalan pintas tidak selalu membuat sebuah kehidupan yang lebih baik, tidak selalu menguntungkan sang yang menjalani jalan pintas itu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada dalam sebuah situasi yang sulit, jangan ambil jalan pintas, tapi tunggu sampai Tuhan jadikan mujizat. Tunggu sampai Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tunggu sampai Tuhan adakan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, maka temuilah orang-orang yang tepat Bapak Ibu saudara. Jumpai orang-orang yang tepat untuk dijumpai. Mungkin kita berpikir kalau kita menjadi seorang janda ini, yang kita jumpai adalah orang kaya dan kita berkata, hei orang kaya, bayar dulu hutangku. Aku sudah punya hutang, aku sesak sekarang. Anak-anakku sudah mau diambil 2 orang menjadi budaknya. Mungkin kita berkata pada orang kaya, pinjamlah dulu uangmu, lalu bayarkan hutang itu supaya kita terlepas dari masalah itu. Tapi janda ini Bapak Ibu saudara tidak menjumpai orang yang kaya raya, orang yang punya uang yang banyak, tapi dia justru tahu di mana tempat pertolongan. Uang boleh banyak, tapi dia tahu siapa sumber uang itu. Berkat boleh banyak pada orang lain, tapi dia mengerti, dia mengetahui siapa yang menjadi sumber berkat itu, yaitu Tuhan. Sehingga yang dia datang adalah kepada Elisa, sang hamba Tuhan yang mendoakan dia Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua, temuilah orang-orang yang tepat. Kadang-kadang kita salah bertemu dengan orang-orang. Kita pikir dia menjadi jawaban, kita pikir dia menolong kita, tapi justru dia melemahkan kita. Dia justru mempermalukan kita. Dia justru mengabarkan aib kita kemana-mana. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara datang kepada orang yang tepat, saudara datang pada Tuhan, saudara datang pada hamba Tuhan, minta didoakan, maka saya percaya mujizat pasti terjadi bagi saudara. Mungkin kita bertanya, kenapa sih nggak semua orang yang ada persoalan yang didoakan sama pendeta bisa selesai? Saya termasuk pendeta yang kalau misalnya dia tidak minta doa, Bapak Ibu saudara, saya jarang doakan. Contohnya dia punya penyakit, lalu kemudian ya sekali 2 kali mungkin saya akan datang ke rumahnya dan berkunjung dan mendoakan jemaat. Tapi berikutnya, kalau dia tidak minta doa, saya mungkin nggak doakan. Karena apa? Alasan saya adalah jangan-jangan jemaat itu tidak percaya lagi atas Tuhan yang menolongnya. Jangan-jangan si jemaat itu tidak yakin lagi dengan mujizat. Saat saya datang ke rumahnya dan menawarkan doa, saya bilang, saudara mau didoakan? Dan saya doakan, tapi kerinduan di hatinya kurang. Dan kerinduan di hatinya kurang itulah yang membuat mujizat tidak terjadi Bapak Ibu saudara. Tapi kalau ada orang, dia bilang, Pak tolong doakan saya. Aduh, sakit saya sangat sesak Pak, makin hari makin menyesak Pak. Aduh, ibu ada demam? Enggak ada Pak, tapi makin hari makin sesak Pak. Maka saya tanya dia, Bu, cicilannya sudah berapa bulan? Sudah 4 bulan Pak. Oh, itu yang buat bayar 1 bulan berkurang sesaknya Bu. Dibayar 1 bulan ya berkurang sesaknya, lunas cicilannya, selesai sesaknya, gak ada lagi puji Tuhan. Orang-orang seperti ini gak perlu didoakan, suruh aja bayar, bayarlah. Ini bilang, Pak Pendeta, sesekali kurasa Pak, di sini Pak sakitnya nyesaknya masuk dalam seperti api membakar. Saya tanya, pasti cicilan sudah beres? Belum Pak. Oh itu yang buat. Karena kalau kita punya cicilan Bapak Ibu saudara sekalian, aduh ngeri. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, temuilah orang-orang yang tepat. Amin. Datang menceritakan persoalanmu kepada orang-orang yang tepat. Jangan sembarangan bercerita pada orang lain. Jangan engkau bercerita pada nenek lampir. Jangan engkau bercerita pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena mereka hanya memberikan solusi berdasarkan pikiran mereka. Tapi datanglah kepada hamba Tuhan, datanglah kepada orang-orang gereja yang rohani, datanglah
saya percaya saudara akan diarahkan untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi yang kedua, temuilah orang-orang yang tepat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sungkan untuk bertemu dengan pendeta Bapak Ibu Saudara. Jangan sungkan untuk bertemu dengan hamba Tuhan. Minta didoakan, jangan segan-segan. Jangan pikir berapa nanti ku kasih sama Pak Pendeta ini kalau aku didoakan. Kalau yang sakit Bapak Ibu Saudara, saya rasa semua pendeta tidak pernah berharap supaya dia diberi sedikit amplop dari jemaat itu kalau itu mendoakan orang sakit. Tapi kalau saudara doakan misalnya rumah yang mewah, lantai 2 lengkap semua AC, pembantu 5, anjingnya 10, dan kemudian keluarganya mantap-mantap, semua mobilnya ada, lalu diundang pendeta dan bilang, Pak Pendeta, ayo Pak, kita tanggal sekian mendoakan rumah saya Pak. Lalu pendeta datang ke rumahnya dan kaget, wow luar biasa berkat Tuhan. Pulanglah sang pendeta ini, kemudian dibilang, makasih ya Pak, katanya. Mulai hati katanya. Kalau rumahnya tepas kita doakan nggak apa-apa. Kalau rumahnya sederhana kita doakan, pulang kita nggak apa-apa. Tapi rumahnya lantai 2, mobilnya banyak. Pikir pendeta mungkin satu-satu nanti mobilnya dikasih sama pendeta. Pulang pendeta ini dengan tangan kosong. Datang dengan tangan kosong, pulang dengan tangan kosong. Dalam hati pendeta mungkin mempersiapkan STNK dan surat-surat BPKB untuk dioper menjadi nama pendeta, lalu kemudian diantar ke rumah. Tunggu berapa lama? Ternyata nggak datang-datang juga si jemaat ini. Kalau saudara seperti itu, aduh. Jadi kalau saudara suatu saat jadi orang kaya, Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang pelit. Amin. Kasihlah satu mobilnya. Kalau saat jemaat saya bilang, ini 2 mobil ini 2. Karena 10 mobilnya, masa 2 nggak dikasih sama pendetanya? Saudara punya mobil 10, kira-kira saudara mau kasih ke sama pendeta 1 aja? Yuk kasih loh Pak, sekarang, nanti kalau sudah punya, buktinya apa? Seringkali kita punya banyak uang, nanti kalau aku kasih sama gereja ini, itu aku kasih untuk pembangunan gereja sekian. Sampai di gereja dia mikir, aku kurang lah. Sampai di gereja, pikir lagi dia, sampai sudah mau dimasukkan ke peti persembahan, dia masih kurangi lagi, tinggal 10.000 di amplop dan kemudian dimasukkan ke peti persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan hal yang tidak nyata kita alami, tapi kita pribadi sendiri kadang-kala mengalaminya. Kita sudah berjanji sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, inilah yang terakhir aku jahat pada Tuhan, inilah yang terakhir aku tidak bergereja pada Tuhan, karena aku melihat pertolongan-Mu, aku diselamatkan oleh Tuhan dari berbagai pencobaan, aku diselamatkan oleh Tuhan dari berbagai kecelakaan. Lalu minggu depan aku tidak pernah lagi untuk tidak datang ke gereja. Buktinya apa? Setelah sekian lama kita tetap juga nggak datang ke gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, temuilah orang-orang yang tepat. Amin. Jumpai orang-orang yang tepat. Kalau saudara punya utang banyak, orang kaya yang saudara jumpai belum tentu itu orang yang tepat. Datang pada pendeta, maka kita sama-sama menangis. Iya Bu, cicilan saya pun banyak loh Bu. Jangan sebut-sebut cicilan lah Bu, sesak merasa Bu. Temui orang-orang yang tepat, karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat 3. Kita baca ayat 3, 1, 2, 3 ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Garis bawahi kalimat terakhir Bapak Ibu Saudara. Ini anak-anak berbuka ya, pesta kita ya. Garis bawahi kata-kata terakhir. Dia katakan apa? Dia katakan jangan terlalu sedikit. Berarti seberapa bejana yang dapat, maka minyaknya penuh seperti itu. Contohnya, kalau dia dapat 5 bejana, maka 5-5-nya penuh. Kalau dia mendapat 10 bejana, apakah 10 bejana itu penuh? Ya, penuh. Kalau dia mendapatkan 100 bejana di hari itu, maka 100 bejana itu juga penuh. Yang ketiga, bagaimana untuk menang atas keris Bapak Ibu Saudara? Kita harus memperluas kapasitas kita. Kita harus memperluas diri kita Bapak Ibu. Kita harus memperluas karya kita. Kita harus memperluas jangkauan kita. Maka Elisa berkata pada janda itu, pinjam semua bejana-bejana Bu dari tetangga. Elisa gak sarankan, pinjamilah uang tetangga 10.000 Bu, nanti bayarkan utangmu, nanti kan beres. Nah beres.
kali ibu itu ya kalau ada modal seperti itu. Waduh, enak kali ibu itu. Enak kali ibu itu ya punya suami yang ganteng, baik lagi. Aduh, ibu itu juga punya pergumulan bu, punya suami ganteng, baik lagi. Itu incaran para janda-janda bu. Jadi dia nggak tenang di rumah kalau suaminya bekerja. Dia harus WhatsApp, tolong Tuhan, darah Yesus tolong suamiku, darah Yesus. Sama, bapak-bapak pun bilang misalnya, enak kali siapa itu ya, cantik kali istrinya ya. Jangan salah pak, kalau istri kita cantik pak, aduh jadi rebutan orang pak di luar sana pak. Tiap hari kita harus berlutut dan menangis di hadapan Tuhan Yesus. Lindungi istriku Tuhan, tolong jagain dia Tuhan, jauhkan dari duda-duda Tuhan yang sudah ber-60 tahun yang mau menikah lagi. Tolong Tuhan jauhkan Tuhan, repot. Jadi jangan hidup dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi hiduplah dengan apa yang saudara miliki. Amin. Hiduplah dengan apa yang saudara sedang ada pada saat ini. Maka Elisa berkata, apa yang ada punyamu? Dia berkata, yang kumiliki sekarang Bapak hanya minyak di sebuah buli-buli. Elisa bilang, ambil buli-buli tempat lain. Lalu kemudian pergi ke kamar, tutup pintu, lalu tuanglah pelan-pelan minyak itu. Tidak dijelaskan apa itu minyak makan, minyak wangi, atau minyak yang jutaan harganya. Yang penting minyak itu bisa dijual. Tinggal sedikit lagi. Dan kemudian dia menuang minyak itu Bapak Ibu Saudara ke buli-buli yang dipinjaminya itu. Kemudian perhatikan ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3 ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tuang terus minyak itu. Dia pikir, oh kok nggak habis-habis minyaknya. Tapi saudara jangan praktekkan ini kalau bukan Tuhan yang suruh. Jangan saudara kena punya banyak utang lalu pergi ke kamar ambil minyak makan, pinjam ember-ember tetangga, tuang minyak. Mana? Saudara bawa parang ke gereja, mana pendeta itu katanya pula? Ku praktekkan yang di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, udah ku tuangin minyak makanku 1 kilo, tetap 1 kilo, timbang tetap 1 kilo, timbang tetap 1 kilo. Ini karena disuruh Tuhan jadi ibu, makanya dia tuang minyak itu. Lalu kemudian bejana-bejana penuh. Lalu dia bertanya pada anaknya, masih adakah bejana yang kosong? Anaknya bilang enggak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, perluas kapasitas kita, perluas jangkauan kita. Maka saya bilang sama jemaat, jangan pernah puas dengan keadaan yang sekarang. Amin Bapak Ibu. Saudara mungkin sekarang berkata, rumah sudah ada, suami sudah ada, anak-anak sudah ada, bisnis sudah jalan. Saya mau berkata pada Bapak Ibu Saudara sekalian, kembangkan apa yang sudah kembangkan, usaha kembangkan. Amin Bapak Ibu. Apa yang saudara bisa kembangkan, kembangkan. Saudara bisa kembangkan usaha yang lain, kembangkan lagi usaha yang lain. Saudara bisa kembangkan misalnya anak-anak menjadi tamat sarjana, tamat S2, kembangkan keluarga supaya Tuhan makin memberkati kita. Jadi perluaslah kapasitas kita, perluas jangkauan kita. Yang keempat, dalam yang ayat yang keempat, kita membaca sebuah kata yang berkata kemudian masuklah dan tutuplah. Nah perhatikan ayat yang kelima. Maka janda itu langsung pergi melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dia nggak mikir Bapak Ibu, kok bisa? Ngapain aku disuruh ke kamar? Jangan-jangan ini pendeta genit, suruh ke kamar bawa minyak-minyak. Emangnya aku tukang kusut sama dia? Dia nggak ngomong itu, dia langsung pergi ke kamar, tuang langsung minyak itu, lalu kemudian sampai penuh buli-buli. Berarti yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, bertindaklah secepat mungkin kalau saudara lagi dituntun Tuhan. Amin. Kalau saudara dituntun Tuhan membuka usaha, buka langsung, pikirkan langsung, kerjakan langsung. Maka saya percaya saudara akan diberkati dari situ. Amin. Jangan hanya lihat orang lain Bapak Ibu Saudara, tapi mulai dari diri sendiri, bertindak secepat mungkin. Kalau saya ada jemaat yang telepon saya, Pak, datang Pak, saya ada di sini berkat karena ada amplop yang akan sama Bapak. Wah cepat saya. Mertua saya bilang, ambil aman, ada lo hepeng 25 juta di Jabu katanya. Wah langsung jam 12 malam saya berangkat dari Medan, besok paginya sudah nyampe. Dia heran, udah sampai ke
Karena aku harus bertindak secepat mungkin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai dia berubah pikiran. Ada kawan saya, pendeta, Pak mau laptop katanya. Langsung saya datang. Ngapain Bapak katanya? Tapi ada laptop tuh bilang. Saya bawa langsung saya perbaiki. Habis saya lebih daripada beli laptop yang baru. Orang asam juga ini pikir saya. Saya perbaiki laptopnya nggak bagus-bagus juga. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita harus secepat mungkin untuk bertindak. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama untuk bertindak, karena kesempatan bisa hilang. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, ada di ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Yang kelima, rahasia supaya saudara bertahan di masa-masa krisis. Yang kelima, yakinilah siapa yang menjadi sumber berkat itu. Perempuan itu tidak langsung jual minyak itu yang sudah jadi mujizat itu. Dia tidak jual sendiri minyak itu dan diam-diam ambil keuntungan dan bayar utangnya. Dia pergi kepada hamba Tuhan itu, kepada pendeta itu. Dia bilang, Pak Gem, ini sudah ada minyak, benar-benar mujizat Tuhan terjadi Pak Gem. Mau kemanakan minyak ini? Maka pendeta itu berkata, juallah minyak itu dan hiduplah dari lebihnya. Saya mau tanya, apakah hanya utangnya yang selesai Bapak Ibu? Tidak, ada lebihnya. Makanya saya katakan, kalau Tuhan yang menolong kita, maka Dia akan tolong kita secara sempurna. Tidak mungkin Tuhan hanya tolong kita dari utang kita, lalu kita gak makan lagi. Lalu Tuhan bilang sama kita, sudah kutolong kan? Sudah kutolong kan? Kita bilang, tapi aku kan gak makan Tuhan. Yang penting kan utangmu sudah lunas. Tapi perhatikan ayat yang ke-7 saudara. Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Pendeta bilang, jual minyak itu, hiduplah dari lebihnya. Berarti dia masih punya lebih daripada apa yang dijualnya itu. Ini dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu punya persoalan dan akan ditolong oleh Tuhan, percayalah, Tuhan tidak tolong kita tanggung-tanggung. Amin Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan tolong kita secara sempurna. Amin. Kita percaya Tuhan akan tolong kita, sekalipun itu sulit menurut akal dan pikiran kita. Tapi Tuhan selalu tolong kita melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan pasti tolong kita. Kalau saudara bilang, Pak, suamiku selalu pukul aku Pak, sungguh-sungguh dulu ibu sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Pak, istriku Pak selalu pukul aku Pak 3 kali sehari Pak. Karena sekarang sudah terbalik Bapak Ibu Saudara. Semenjak corona ini semua terbalik. Orang mau salaman pun sudah ada. Kumpul-kumpul nggak dikasih. Semua serba terbalik. Sekarang sudah ada istri yang pukul suami. Kemarin saya kirimi ke kawan-kawan videonya. Dia bilang, janganlah kirim sama aku Pak. Ini bisa dipelajari istriku jurus-jurusnya. Dia bilang, oh kalau belajar tangkisan datang sama saya bilang, saya punya tangkisannya. Dia bilang, ngeri kali nih Pak istrinya katanya. Betul, istrinya seperti Jackie Chan, Pak. Wih, gak melawan suaminya. Kurasa kalau ibu belajar 2 minggu seperti itu, kurasa suaminya bisa mati. Mati langsung, telak, kalah langsung. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, yakinilah dari mana sumber berkat itu. Uang boleh banyak pada orang lain Bapak Ibu Saudara. Orang lain boleh diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara jangan mikir supaya itu pindah pada saudara. Saudara harus mendekatkan diri pada sang pemberi berkat itu, yaitu Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku percaya Kau adalah sumber berkat itu. Seringkali orang kalau sudah diberkati, dia lupa sama Tuhan. Dia langsung happy dan berkata, hei, utangku sudah lunas, persoalanku sudah selesai,